Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faya ma'asyiral jumu'ati rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, innahu faqad fazal muttaqun. Bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ramai di WA grup ulama tentang boleh atau tidak kurban terkait haji itu disembelih di tanah air. Selama ini kurban haji itu ya disembelih di Mina, di Jabal Kurban atau di wilayah Mekah. Muncul wacana kira-kira boleh ndak kurban orang yang haji itu disembelih di tanah air kita Indonesia. Pengalaman menyembelih kurban di sana musim haji itu ya bervariasi. Ada yang 400 real, bahkan ada yang senilai 600 real. Yang resmi aja di atas 450 real. Memang ada sih yang menawarkan hanya 200 real. Tapi yang disembelih itu kambing Somali. Kambing kayak keri kecil-kecil itu yang harganya hanya 100 real. Untung banyak pengelolanya. Tapi yang normal berkisar kira-kira 400 real. Dan harga real musim haji itu mahal. Pernah kami mengalami sampai 5.000 rupiah. Bahkan dulu ketika ada istilah uang 50.000 Soeharto Mesem, tidak laku sama sekali. Itu sebabnya jamaah haji yang saya pandu jangan membawa uang rupiah. Lebih baik menggunakan uang dolar yang nanti harganya tinggi kalau dirupiahkan real. Di samping tidak terlalu membawa uang yang cukup banyak. Anggap kira-kira katakanlah 400 real kali 5.000, ketemu berapa per jiwa? Lah jamaah Indonesia ini paling banyak sedunia karena menggunakan kuota. Anggaplah 200.000 dikalikan 20 juta, berapa miliar, bahkan nyampe triliun. Kebetulan Indonesia butuh gizi, sehingga muncul wacana boleh ndak disembelih di tanah air. Setahu saya teman Malaysia, teman yang ada di Thailand ndak membahas masalah ini. Setahu saya baru kita orang Indonesia mencoba mencari wacana boleh atau tidak. Akhirnya ditemukan 3 kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan tidak boleh.
Kelompok yang kedua kebalikannya, boleh. Tidak mungkin ulama mengeluarkan fatwa tanpa dalil. Saya amati dalil-dalil yang digunakan sama-sama sahihnya. Bayangkan kelompok yang tidak mengizinkan itu, Masya Allah, dalilnya panjang. Rangkaian dari hadis Jabir. Lah Jabir ini yang punya tugas menuntun tali kekang untanya Rasul selama manasik haji. Memang terjadi estafet ketika di Arafah digantikan dengan fadl, tapi Jabir tetap berjalan di belakang Rasul sehingga tahu delik-delik manasik haji. Sampai-sampai muncul buku Sifat Hajatin Nabi, hanya riwayat dari Jabir bin Abdullah. Dalam riwayat yang panjang itu, ketika Rasul menyembelih kurban, beliau berada di Jabal Kurban. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Nahartu hahuna wa mina kulluham manhar wa fi jaju Makkah kulluha manhar. Saya menyembelih kurban haji ini di sini, di Jabal Kurban ini. Seluruh wilayah Mina boleh dijadikan tempat penyembelihan kurban. Bahkan setiap celah-celah gang Makkah boleh dijadikan tempat penyembelihan kurban. Berawal dari sini, kelompok pertama meyakini tempat penyembelihannya itu sudah ditentukan oleh Rasul. Berarti tidak boleh di tempat yang sudah ditentukan oleh Rasul. Sama dengan ketentuan wukuf. Rasul itu wukufnya di Wadi Aqiq, bukan di Jabal Rahmah. Setelah Jabal Rahmah ada dataran rendah, itu namanya Wadi Aqiq. Lalu Rasul dawuh, waqaftu hahuna, aku wukuf di Wadi Aqiq ini, wa Arafat kulluha mawqif. Dan area seluruh Arafah ini layak dijadikan untuk tempat wukuf. Sama dengan tempat wukuf sudah ditentukan oleh Rasul, tempat penyembelihan kurban juga sudah ditetapkan oleh Rasul. Maka mereka berkomentar, lah kalau boleh di luar manhar ketetapan Rasul, boleh di Indonesia, nanti kalau gitu boleh dong wukufnya nanti di Gunung Kawi, bukan harus di Arafah. Itu pertimbangan pola pikir kelompok yang pertama. Berbeda dengan kelompok yang kedua. Ada kok hadis sahih, Rasul ketika haji menyembelih kurbannya itu bukan di manhar, tetapi di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu jaraknya dengan Makkah kira-kira 22 kilo menuju kota Jeddah. Maka Bapak yang pernah punya pengalaman naik kereta cepat itu nanti melintasi Hudaybiyah dulu. Di sana ada stasiunnya. Setelah itu baru ke Jeddah. Setelah dari Jeddah baru ke Mekah. Dari Mekah ada bis yang bisa mengantarkan ke Masjidil Haram. Kebetulan saya sekeluarga pengalaman gratis. Karena sebulan pertama kali itu digratiskan sebagai upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat kita bukan hanya punya
alat transportasi berupa bis, tetapi juga kereta cepat. Dengan bis biasanya 6 jam, dengan kereta ini kira-kira hanya 2/4 jam. Itu ceritanya. Sehingga terbukti hadisnya sahih. Penyembelihan haji ternyata tidak dilakukan di Mina, tidak dilakukan di Mekah, tetapi dilakukan di luar tanah haram, yakni di areal Hudaybiyah. Ini persimpangan 3. Kalau ada turis itu nanti tidak punya identitas Muslim, dibelokkan, nggak boleh memasuki wilayah Mekah, karena Mekah adalah tanah haram, kecuali bagi mereka yang dikondisikan darurat. Dokter-dokter itu justru banyak dari Filipina, dan mereka bukanlah termasuk orang Islam. Pekerja-pekerja yang notabene mohon maaf itu dari Amerika, yang ngatur sound system dan sebagainya itu dari Amerika. Itu mereka agamanya bukan agama Islam, karena sangat dibutuhkan diizinkan masuk ke tanah Haramain. Itu gambaran. Jadi setiap yang namanya pendapat tidak mungkin tidak didalili dengan dalil yang sahih, karena kita akan diancam oleh Rasul memberi fatwa tanpa dalil, tempatnya adalah di api neraka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Entah berapa kali kita ingatkan, kalau dalilnya sama-sama sahih, tidak mungkin terjadi kontradiksi. Harus bisa dipadukan. Kalau tidak begitu, ada kesan pemberi wahyu yang pling-plang. Subhanallah. Harus bisa dikompromikan. Alhamdulillah. Tidak sulit kok mengkompromikannya. Kurban terkait ibadah haji itu ada 2 macam. Satu, kurban sebagai rasa syukur sukses ibadah haji, disebut al-hadiyu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Juga di dalam firman Allah, wala takhliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Berbeda dengan kurban terkait haji karena pelanggaran. Itu namanya denda. Di Indonesia rancu. Masa haji tamattu kena dam? Tidak ada pelanggarannya. Bahkan jumhur ulama menilai haji tamattu adalah yang paling afdal. Mestinya namanya bukan dam tamattu, hadiyun tamattu. Kalau kita bisa memilah 2 jenis kurban terkait haji, baru bisa memahami hadis secara proporsional. Penyembelihan Rasul di Hudaybiyah itu bukan hadiyu, itu denda. Karena muhsar tidak bisa melanjutkan, terhadang, harus pulang kembali ke Madinah. Dikenal karena perjanjian Hudaybiyah. Berbeda kalau syukuran haji. Itu yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga indah kalau mau memilah mana yang boleh disembelih di tanah air dan mana yang tidak boleh. Semestinya kalau itu hadyu sudah ditentukan tempat penyembelihannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dam juga sudah dicontohkan boleh di mana saja, termasuk di tanah air kita. Maka jangan kaget muncul kelompok ketiga. Alasannya darurat. Nah, kalau sudah alasan darurat, banyak mafia dan sebagainya, itu bisa merubah hukum dari tidak boleh menjadi boleh. Berarti haram. Tapi kalau sudah darurat jadi halal. Itu ceritanya. Sehingga mulai bermunculan wacana siapa yang nanti yang mengeksekusi penyembelihan hadyu. Karena tidak gampang, aturannya ada, distribusinya ada. Beda dengan penyembelihan udhiyah. Penyembelihan kita terkait perayaan hari raya Idul Adha. Satu contoh saja. Distribusinya, kalau udhiyah bebas, yang kaya makan bersama miskin boleh, dikasihkan yang miskin boleh, dikasihkan kiainya boleh. Ini kebersamaan. Tapi kalau yang namanya terkait dengan haji, hanya dua yang berhak, al-qani wal mu'tar, al-ba'is, al-faqir. Kira-kira kalau takmir masjid ini dipercayai menyembelih 100 kambingnya orang haji, kira-kira mampu atau tidak? Kira-kira tidak langsung disembelih, harus tahu ini miliknya siapa. Apalagi sapi yang bertujuh disebutkan satu persatu. Berbeda dengan udhiyah, ndak. Ini atas nama keluarga besar, selesai, ndak usah diabsen satu persatu. Lah ketika menyembelih, tahu ini miliknya siapa. Kendalanya Masya Allah, harus amanah. Belum lagi aturannya, kalau udhiyah ndak ada panitia, mestinya ditangani sendiri-sendiri. Maka kalau tidak bisa menyembelih, minta tolong kepada orang lain, atau minta tolonglah titip panitia. Nah, kalau minta tolong, masa enggak ngasih jasa? Beda kalau sembelihan yang namanya terkait haji, enggak boleh penyembelihnya dikasih sepeser pun, bahkan panitianya juga enggak boleh diberi sesuatu. Pasti mundurkan diri panitia nanti. Itu aturan-aturan yang melekat antara kurban udhiyah dengan kurban terkait manasik haji. Ya Allah, kalau betul-betul terjadi, mudah-mudahan kita amanat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wan najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.